Isu kebangkitan komunisme di Indonesia tengah menyita perhatian publik. Masyarakat resah. Gambaran gelap yang terjadi di negeri ini antara rentang waktu 1960 hingga 1965 dan setelahnya menghantui pikiran seluruh anak negeri. Aparat penegak hukum gencar merazia simbol-simbol yang berbau komunis. Pemutaran film dibubarkan, kaos bergambar atau mirip aluparit disita. Buku-buku tentang komunis atau gerakan kiri juga bernasib sama. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia. Tentu kita juga melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga menyebarkan paham komunisme, leninisme dan marxisme. Itu yang kita lakukan, tetapi saya sudah berikan arahan, ada batasan-batasan yang kita berikan, ketentuan-ketentuan sesuai dengan perundang-undangan yang lain, misalnya ada mengumpulkan orang banyak di sana, mungkin mengadakan pertunjukan, mengadakan misalnya pemutaran film, tentu diikuti ketentuan yang ada, memberitahukan kepada Polri kalau itu keramaian ya ada izin-izinnya yang harus diurus. Sementara itu, aparat militer yang juga telah banyak melakukan tindakan antisipasi atas potensi berkembangnya komunisme ini menyatakan tindakan aparat pemerintah bukan tanpa dasar. Dasar dari TNI yang bisa melakukan dasar hukumnya? Ada dasar hukum. Kamu baca semua ini undang-undang dasar hukum 15-20 tahun ya. Pak, pemerintah kan sekarang sedang melakukan simposium dan mencoba rekonsiliasi. Apa Bapak tidak khawatir ini menimbulkan? Iya, justru itu ya bongkar kuburan kalau semuanya marah, semuanya kena berkelahi. Itu benar, enggak betul itu. Sedangkan dari Istana Negara menyatakan penindakan atas hal-hal berbau komunisme beberapa waktu terakhir bukan tanpa sebab. Mendengar dari tokoh masyarakat, tokoh agama khawatir bahwa PKI itu akan bangkit kembali. Presiden Joko Widodo memerintahkan pimpinan aparat penegak hukum mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara untuk menindaklanjuti informasi itu. Sebelumnya Presiden itu banyak mendengar dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga dari tokoh-tokoh agama yang kemudian menyampaikan ada kekhawatiran bahwa Partai Komunis Indonesia itu akan bangkit. Awalnya dari situ. MPR nomor 25 tahun 1966 yang kemudian diperbarui menjadi MPR nomor 1 tahun 2003, itu kan jelas bahwa penyebaran paham-paham komunis, Partai Komunis Indonesia itu kan masih dilarang sampai saat ini. Namun demikian, bagi para penggiat demokrasi dan hak asasi manusia, respon aparat terhadap dugaan bangkitnya isu komunisme ini dianggap berlebihan. Respon aparat berpotensi kuat untuk memberangus kebebasan berekspresi dan ide-ide kreatif dari masyarakat. Indonesia, tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahirkan, dibesarkan bunda, tempat berdiri di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta,
jiwaku kepadamu rela ku beri. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibuai dibesarkan. Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Benarkah PKI bangkit lagi? Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Barni Ilyas. Pemirsa, sebelum diskusi kita mulai, saya kira kita perlu kasih aplaus dulu untuk penyanyi yang cukup legendaris, RP Malaiholo, yang ternyata sudah lama gak lihat, justru semakin muda beliau. Barusan nyanyinya Indonesia Pusaka. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, entah dari mana mulainya, tiba-tiba isu PKI bangkit lagi menyeruak di Republik ini. Kita tidak tahu kok tiba-tiba ada yang berjualan buku dan kemudian juga ada aksi untuk menangkap atau menyita buku-buku tersebut. Kemudian ada 4 mahasiswa di Ternate yang juga ditangkap karena salah satu menyimpan atau mengumpulkan buku-buku yang berbau ajaran komunis atau Marx, Lenin dan sebagainya. Dan ada lagi, kok tiba-tiba jadi tren pakai kaos yang punya simbol-simbol Partai Komunis Indonesia. Debat lama tentang komunis dan bahaya laten komunis itu muncul kembali dan jadi hangat, bahkan debatnya sampai ke Lemanas. Makanya malam ini juga Gubernur Lemanas kita undang untuk hadir di sini. Beliau dikenal sebagai perwira yang zaman reformasi dulu, dikenal paling terdepan. Saya akan mulai dari Ternate. Sesungguhnya apa yang terjadi? Kita ingin tahu apa persoalan di lapangan dan apa di pusat. Di sini hadir Bapak AKBP Kamal Baktiar, Kapolres Ternate. Bagaimana yang terjadi dengan 4 mahasiswa itu? Apa yang mereka lakukan? Apa perbuatannya? Sampai akhirnya diamankan, ditahan ya Pak, dengan pasal 107 butir A atau D?
butir A, Undang-Undang. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kapolres Ternate langsung saja menyampaikan kronologis kejadian di mana kami menerima masyarakat yang diamankan dari anggota Intel Kodim 1501 Ternate, di mana mereka dipersangkakan sesuai tadi apa yang disampaikan Pak Karni, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 tentang perubahan Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sesuai pasal 107 huruf A yang berbunyi, barang siapa dengan melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Awal mulanya kami mendapatkan penyerahan 4 masyarakat, dalam hal ini 4 mahasiswa yang diduga memiliki, menyebarkan, menguasai dan menyimpan ya seperti buku, kemudian ada kaos yang di situ menggambarkan lambang paham komunisme. Kemudian yang bersangkutan membuat laporan polisi dan kami menerimanya. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan melakukan interogasi awal terhadap 4 mahasiswa tersebut, dan juga atas dasar Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, kami pun melaksanakan penyelidikan dan di situ juga melaksanakan gelar perkara terhadap kasus tersebut untuk mengkaji apakah masuk unsur dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kami melakukan penyelidikan terhadap 4 mahasiswa tersebut dan yang diduga ada keterlibatannya hanya 2. Kemudian yang 2 mahasiswa adalah sebagai saksi di sini, karena memang pada saat diamankan oleh anggota dari Kodim 1501 Ternate, keempat orang mahasiswa ada dalam satu tempat, namun 2 orang tidak sebagai teman saja di situ pada saat itu sedang berkumpul. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, memang yang bersangkutan mengakui bahwa memiliki kaos, kemudian juga buku-buku, di mana kaos tersebut didapat dari beli di media sosial melalui online. Kemudian buku-buku tersebut seperti itu juga dia beli. Kemudian juga setelah dilakukan penyelidikan mendalam bahwa di Instagram yang bersangkutan juga di situ ada gambar-gambar, foto-foto yang bersangkutan memakai baju yang kita temukan sebagai barang bukti. Kemudian juga ada gambar di mana di situ menyampaikan bahwa yang bersangkutan seperti ini, Pak Karni. Di sini segenap keluarga besar. Di sini ada lambangnya. Ya, di Instagram bersangkutan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 dan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian di sini juga dari yang bersangkutan juga menyampaikan di sini di dalam Instagram bahwa, "Hai, asal kau tahu, isinya di dalam Pancasila itu sudah terkandung ideologi komunis, sosialisme, nasionalis dan komunis. Kamu memaki-maki komunis. Memang sungguh kau tak tahu falsafah Pancasila. Saya juga turut prihatin dengan anak muda yang sok Pancasilais
tapi tak memahami sejarah yang sebenarnya. Itu salah satu perkataan dari yang bersangkutan lewat Instagram. Itu dia nulis atau ini dia udah mendapat tertulis juga atau dia sendiri yang ketik? Dari Instagram yang kita cek di akunnya yang bersangkutan, memang dia mengakui menulis di sini. Baik. Mengakui. Kemudian walaupun demikian, dari hasil penyelidikan, kemudian juga penyidikan, maka ditetapkanlah bahwa yang bersangkutan sebagai tersangka, kemudian juga ditahan. Namun demikian, dikarenakan memang dari keyakinan penyidik yang bersangkutan, ada 2 orang yang ditahan ini, kita tangguhkan penahanannya atas keyakinan penyidik bahwa yang bersangkutan memang tidak melarikan diri, kemudian tidak menghilangkan barang bukti, dan juga tidak mengulangi perbuatan yang sama secara subjektif. Kemudian sebab objektifnya, yang bersangkutan masih kooperatif dengan penyidik, kemudian juga yang bersangkutan juga seorang mahasiswa yang masih sekarang belajar semester ke-7 di Universitas Negeri Unhair. Kemudian juga yang bersangkutan memang masih aktif, kemudian juga selalu menyampaikan pada kita hal-hal yang disampaikan pada saat penyidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kami kalau kita lihat pasal tadi, menyebarkan ajaran komunis, apa itu Marx, Lenin atau Trotsky lah, tapi tadi tidak ada ajaran itu sama sekali yang dia tulis. Dia cuma mengatakan bahwa Pancasila itu mengandung komunis. Betul. Jadi atas dasar kita melakukan gelar perkara, kemudian juga koordinasi dengan unsur-unsur CJS yang lain, bahwa di sini memang dalam akun di sini bahwa disebarkan di media sosial, termasuk juga gambar itu, kemudian juga perkataan-perkataan bahwa di sini menyampaikan bahwa ajaran komunis di sini yang sesuai dengan tadi saya bacakan, bahwa Pancasila itu sudah terkandung ideologi komunis sosialisme. Itu di media sosial sudah disampaikan. Itu. Kemudian juga kami pun dengan adanya kasus ini tetap untuk kedepannya agar hukum bisa berjalan dan memang sesuai dengan apa yang kami masukkan dalam pasal-pasal, juga kami akan meminta juga berkoordinasi dengan saksi ahli yang di sini akan kami berkoordinasi dengan saksi ahli bahasa, kemudian di sini IT karena di sini ada menggunakan akun media sosial, juga saksi hukum saksi ahli dari hukum pidana. Demikian. Jadi yang masih ditahan sekarang 1 orang. Dua-duanya kami tahanan luar dan wajib lapor. Terima kasih. Udah P21 belum? Karena belum P21. Masih kita berkoordinasi nantinya dengan saksi ahli yang saya sebutkan tadi. Baik. Sekarang saya ingin sebenarnya kami mengundang juga pengacaranya, bahkan kawan-kawannya, tapi ternyata mereka nggak dapat angkutan ke sini. Jauh sekali rupanya Ternate itu. Tapi dia akan tersambung melalui telepon pengacaranya, Maharani Salindeo. Saudari Maharani bisa dengar suara saya? Ya, halo. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Pak Jati. Anda tadi mendengar keterangan Kapolres Ternate? Ya, saya dengar penjelasan Pak Kapolres. Apa tanggapan Anda sebagai pengacara dari tersangka? Oke. Pertama ini saya ingin menjelaskan yang
berada dalam 4 orang ini berada dalam satu yang ditangkap. Sebetulnya kan anak-anak ini si Adnan itu berada di rumah aman, ditangkap oleh Info Kodim. Nah itu dibawa ke Kodim, kemudian mereka bertanya siapa lagi teman-temannya yang punya baju atau buku, kan begitu. Nah kemudian ditangkaplah Supriyadi di Jalan Roda itu di warung kopi. Nah kemudian mereka dibawa lagi berdua ini ke rumah aman untuk diambil buku sama baju-bajunya. Kemudian siapa lagi yang punya buku dan kopi itu sudah diserahkan ke siapa? Nah, disebutlah 2 mahasiswa ini, si Yunus dan si Rajul. Nah mereka juga ada di kos-kosannya si Yunus dan mau pulang dapat didorong si Rajul itu di kos-kosannya. Jadi mereka ini sebetulnya tidak dalam memakai atribut yang disebut atribut PKI dan tidak juga dalam melakukan kegiatan yang berbahaya. Mereka itu seperti aktivitas biasa saja karena itu kan sudah malam toh. Jadi mereka itu ditangkap pada saat mereka ada yang di rumah, ada yang di warung kopi, ada yang kos-kosan gitu. Jadi di dalam satu ini. Nah kemudian mereka itu dibawa ke Kodim diinterogasi sampai pagi. Di sana itu mereka diminta menandatangani pernyataan. Nah, isinya adalah mereka tidak akan mengulangi menggunakan logo-logo yang dianggap atribut PKI. Gitu. Nah, jadi mereka tanda tangan pernyataan, tapi dengan catatan begini, kalian tanda tangan atau kami bawa ke polisi. Nah, akhirnya anak-anak ini memilih menandatangani pernyataan itu. Disuruh dengan Indonesia Raya dan dipaksa memakai kaos yang beratribut dianggap atribut PKI ya sama Kodim gitu. Jadi mereka itu sebenarnya tidak memakai, tapi disuruh memakai itu dan kemudian difoto. Jadi setelah itu ternyata tidak dipulangkan, tapi justru dibawa ke kantor polisi. Terjadi proses hukum. Gitu Pak Karni. Tentang tuduhan, apa tanggapan Anda terhadap tuduhan pasal 7A dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 99? Oke. Ya, kalau kami pengacara dan juga mereka berempat bersama mereka berdua di proses lanjut ini juga sebetulnya menolak tuduhan itu. Makanya mereka tidak mau diperiksa sebagai tersangka, mereka tidak mau di BAP tersangka, dan mereka juga tidak menandatangani penahanan dan mereka. Karena bagi mereka, perbuatan apa yang selama ini mereka lakukan itu tidak pernah mengancam keamanan negara. Anak-anak ini yang cukup positif, membangun rumah baca, mengajari anak-anak jalanan membaca dan menulis. Itu ada di lingkungan pasar di satu di Ternate. Nah, itu aktivitas mereka. Jadi mereka menganggap ini tidak berbahaya, makanya mereka menolak ketika dibilang bahwa apa yang mereka lakukan ini membahayakan keamanan negara. Menurut mereka juga memakai atribut yang dianggap berbau komunis itu sebetulnya bukan karena menunjukkan bahwa kami ini PKI begitu. Jadi nanti tidak seperti itu. Mereka itu memakai ini karena kalau seperti ini sudah dijual bebas kan begitu. Dan kalau soal bacaan juga sama, bacaan itu kan tidak dilarang. Apa yang mereka lihat itu sebagai pengetahuan mereka. Jadi bukan berarti membaca itu kemudian mereka dituduh ini komunis begitu, atau memberi kaos orang itu dituduh menyebarkan ajaran komunis, tidak. Itu sama saja, itu kita tolak juga semua. Baik, Saudari Maharani, dari Pak Akmal ada bantahan atau cukup? Kita rehat sejenak, pemirsa.